Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi protein. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk membacakan nama-nama anggota dari kelompok 4. Pertama ada saya sendiri, Anggi Syahrani. Yang kedua ada Heti Aisyah. Yang ketiga ada Nur Husna Yuniatri, yang keempat Letia Veronica Utami, yang kelima Muhammad Ihsan, yang keenam Nur Basyiro Khairiyah, yang ketujuh ada Aprilia Deborah Imbir, yang kedelapan ada Valentina Hiatubun, dan yang kesembilan ada Suryani Toker. Next. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu uji kualitatif. A. Uji pengendapan protein dengan garam. Tujuan uji pengendapan protein dengan garam untuk mengetahui pengaruh garam alkali dan garam divalen konsentrasi tinggi terhadap sifat kelarutan protein. Penambahan garam terhadap kelarutan protein berbeda-beda, tergantung pada konsentrasi dan jumlah muatan ionnya dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi dan jumlah ionnya, semakin efektif garam dalam mengendapkan protein. Proses pemisahan atau pengendapan protein oleh garam berkonsentrasi tinggi disebut salting out. Jika endapan yang terbentuk menunjukkan hasil positif dengan terbentuknya warna kuning, membuktikan bahwa endapan tersebut mengandung protein. Jika endapan yang terbentuk menunjukkan hasil negatif dengan terbentuknya warna putih, membuktikan bahwa endapan tersebut tidak mengandung protein. Dan jika endapan dengan terbentuknya warna biru, membuktikan masih ada protein dalam larutan yang belum terendapkan sempurna. Larutan yang digunakan pada uji ini adalah garam amonium sulfat. Next. B. Uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik. Tujuan uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik adalah mengetahui pengaruh logam berat dan asam organik terhadap sifat kelarutan protein. Kolerasi antara protein dan logam dan asam organik yaitu karena ada denaturasi dan penurunan pH sehingga menyebabkan terjadinya pengendapan. Denaturasi adalah sebuah proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier dan sekunder dengan penerapan beberapa tekanan eksternal atau senyawa seperti asam kuat, basa lemah, dan anorganik terkonsentrasi misalnya pelarut organik atau panas. Endapan dapat berupa endapan berwarna putih untuk reaksi albumin telur dan reaksi logam serta endapan keruh untuk reaksi antara albumin telur dan reaksi asam organik. Larutan yang digunakan yaitu untuk pengujian adalah albumin telur. Prinsip, sebagian besar protein dapat diendapkan dengan penambahan asam organik seperti asam pikrat, asam trikloroseta, dan asam salisilat. Penambahan proteinat yang tidak larut, kemudian protein dapat pula mengalami denaturasi irreversibel dengan adanya logam-logam berat seperti Cu2+, Hg2+, Pb2+, sehingga mudah mengendap. Kesimpulan, dari hasil uji terdapat endapan putih dan endapan putih keruh. Pada tabung reaksi, endapan ini terbentuk karena adanya reaksi albumin telur dan logam atau asam organik yang menyebabkan terjadinya penurunan pH dan denaturasi sehingga terjadinya endapan. Selanjutnya uji biuret. Uji biuret digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan peptida dalam suatu zat yang diuji. Adanya ikatan peptida mengindikasikan adanya protein, karena asam amino berikatan dengan asam amino yang lain melalui ikatan peptida membentuk protein. Uji ini menggunakan reagen biuret yang mengandung NaOH
dan CuSC4 encer. Reagen biuret akan bereaksi dengan ikatan peptida protein pada sampel. Adanya protein sampel ditunjukkan perubahan sampel menjadi warna ungu. Pembentukan warna disebabkan karena adanya kompleks ion Cu+ dengan ikatan peptida protein. Metode biuret ini menggunakan metode yang baik untuk menentukan kandungan larutan protein karena seluruh protein mengandung ikatan peptida. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Iksan. Oke, di sini D, uji ninhidrin. Uji ninhidrin dilakukan untuk mengetahui adanya tidaknya asam amino pada suatu zat yang diuji. Karena larutan ninhidrin bereaksi dengan gugus utama asam amino. Adanya protein atau asam amino ditunjukkan oleh terbentuknya warna ungu. Prinsip dari pengujian ninhidrin yaitu melihat perubahan warna yang terjadi akibat reaksi ninhidrin dengan asam amino bebas yang semula berwarna kuning menjadi warna ungu. Semakin pekat warna ungu yang dihasilkan menandakan semakin banyak asam amino bebas yang terurai selama fermentasi. Oke, kita masuk di uji kuantitatif ya. Ini ada A, penetapan kadar protein total menggunakan metode Biuret. Metode Biuret merupakan salah satu metode penentuan kadar protein dengan menggunakan larutan Biuret. Pada suasana basah bereaksi dengan ikatan peptida dari protein mengakibatkan terjadinya perubahan warna dari larutan Biuret yang berwarna biru menjadi berwarna ungu. Perubahan warna yang teramati diukur intensitas serapan panjang gelombangnya menggunakan spektrofotometri invisible. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diserap oleh spektrofotometer UV ultraviolet dan visible, maka semakin tinggi pula kadar protein yang terdapat dalam zat tersebut. Larutan protein dibuat akalis dengan NaOH, kemudian ditambahkan larutan CuSO4 encer. Uji ini menunjukkan adanya senyawa-senyawa yang mengandung gugus amida, yaitu MinCONH2. Dengan demikian, uji Biuret tidak hanya untuk protein, tetapi zat lain juga memberikan reaktif, yaitu ditandai dengan timbulnya warna merah violet atau biru violet. Oke, saya lanjut lagi. Ya, ini ada penetapan kadar protein total menggunakan metode Biuret. Di sini percobaan penentuan kadar protein dengan metode Biuret ini bertujuan untuk menentukan kadar protein yang ada pada sampel dengan menggunakan metode Biuret. Prinsip dari percobaan ini yaitu berdasarkan pengukuran serapan cahaya oleh ikatan kompleks peptida berwarna ungu yang terjadi dalam suasana basah. Dalam suasana basah, ion Cu2+ akan membentuk senyawa kompleks dengan ikatan peptida. Suatu protein atau yang biasa disebut ikatan kompleks Cu2+ atau Cu. Peptida dengan absorbansi maksimal pada 540 nm atau milimeter. Metode Biuret digunakan karena pelaksanaannya yang mudah dan bahannya murah dan mudah didapatkan. Jika menggunakan metode lainnya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Bahan yang digunakan juga mudah korosif dan membentuk waktu yang tinggi, sehingga pada penggunaan skala laboratorium, metode Biuret lebih efektif dan mudah dibandingkan metode lainnya. Pada penetapan kadar protein dengan metode Biuret memiliki 4 tahap, yaitu persiapan sampel, kemudian pembuatan larutan standar, kemudian penetapan absorbansi larutan blanko, kemudian penetapan absorbansi larutan sampel.
Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Basiro. Oke, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ada metode uji kuantitatif penetapan kadar protein total menggunakan metode Lowry. Metode Lowry merupakan kombinasi antara bereaksi biuret dengan bereaksi lain, polin sikokalteupenol yang bereaksi dengan residu tirosin dan triptopan dalam protein. Reaksi yang terjadi menghasilkan warna kebiruan yang bisa dibaca di antara 500 sampai 750 nanometer. Tergantung sensitivitas yang dibutuhkan, akan muncul puncak kecil di sekitar 500 nanometer yang dapat digunakan untuk menentukan protein dengan konsentrasi tinggi dan sebuah puncak besar di sekitar 750 nanometer yang dapat digunakan untuk menentukan kadar protein dengan konsentrasi rendah. Metode ini lebih sensitif untuk protein konsentrasi rendah dibanding metode Biuret. Keuntungan metode Lowry adalah lebih sensitif 100 kali daripada metode Biuret sehingga memerlukan sampel protein yang lebih sedikit. Batas deteksinya berkisar pada konsentrasi 0,01 mg per mililiter. Namun, metode Lowry lebih banyak interferensinya akibat kesensitifannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.